Halo Bapak Ibu guru hebat. Hari ini kita masuk ke ini ya, pelatihan mandiri ketiga, mandiri kita di platform Merdeka Mengajar. Hari ini kita mau mencoba melihat untuk modul 1 topik asesmen murid SMP ya, SMA paket B, C gitu ya. Sekarang tema memahami asesmen Bapak Ibu guru ya. Jadi di platform ini kita memiliki satu topik asesmen SMP yang memang sangat berguna sekali nanti untuk kita melihat seperti apa sih asesmen ini. Langsung saja Bapak Ibu guru ya, kita masuk ke aplikasinya. Jadi kita ini ya di modul ini Bapak Ibu guru ya, kita klik saja di sini. Kemudian kita pilih modul yang pertama ya, karena kita masuk ke memahami asesmen ya. Nah setelah itu di modul memahami asesmen ini kita akan memiliki 3 aktivitas. Pertama itu adalah soal asesmen sebagai bukti pembelajaran. Nah dalam video ini dijelaskan mengenai bagaimana sih kita akan dibantu untuk memahami makna asesmen dalam fungsinya yang lebih berpihak kepada murid dan membantu murid-murid kita mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Jadi di sini asesmen yang intinya berpihak kepada murid begitu. Kemudian berikutnya ini ada contoh refleksi yang terkait asesmen. Seperti biasa kalau kita klik menuju file, nanti kita di sini akan diberikan panduan begitu ya mengenai contoh pernyataan refleksi terkait asesmen. Ini setelah hasil pembelajaran kita. Jadi melihat latar belakang, melihat ke dalam, melihat ke depan. Nah, jadi Bapak Ibu guru ini sangat penting sekali untuk bagi kita karena memang dalam refleksi kita pasti disuguhkan dengan beberapa pertanyaan. Kemudian di sini ada yang disebut dengan assessment S, assessment for, dan assessment of learning. Jadi di sini disebut sebagai assessment diagnostik ya, atau sekarang ini istilah ini tidak dipakai lagi karena menimbulkan kebingungan gitu ya, mendiagnostik seolah-olah kita harus manggil psikolog gitu. Tapi nanti di sini dipakai istilah asesmen awal pembelajaran begitu ya. Ini akan kita pakai di asesmen awal pembelajaran begitu. Jadi asesmen merupakan proses pengumpulan dan pengelompokan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan dan pencapaian murid kita. Nah sekarang dalam video ini membahas tentang fungsi asesmen yang menyangkut asesmen sebagai proses pembelajaran atau assessment as learning, asesmen untuk proses pembelajaran atau assessment for learning, dan asesmen pada akhir proses pembelajaran atau assessment of learning. Jadi di sini nanti kita akan diberikan contoh-contoh dan pemahaman mengenai assessment as, assessment for, dan assessment of learning. Jadi itu Bapak Ibu guru mengenai pemahaman tentang asesmen. Kemudian kita juga nanti disuruh berefleksi. Kita ditanya mengenai apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu guru saat mendengar kata asesmen. Ini yang kemudian menjadi kebiasaan kita ya. Apa sih kita disuruh menceritakan di situ. Kemudian kegiatan kedua, kita akan disuguhkan mengenai metode asesmen ya dalam video ini. Nanti silakan Bapak Ibu guru tonton. Jadi dalam video ini jelas nanti dijelaskan mengenai ragam atau metode instrumen asesmen yang bisa diterapkan di kelas sesuai dengan kebutuhan dan tetap berpusat pada murid. Jadi sekali lagi memang dalam pembelajaran paradigma baru, pelaksanaan asesmen diharapkan lebih berorientasi kepada seluruh proses belajar murid. Ya, terdapat 3 pendekatan asesmen yang bisa diterapkan, yaitu asesmen diagnostik atau asesmen awal pembelajaran, kemudian asesmen formatif dan asesmen sumatif. Ini menjadi penting ya Bapak Ibu ya, 3 bentuk asesmen ini. Nah setelah itu kita disuguhkan di format asesmen di video ini. Nanti kita dijelaskan tentang format asesmen tradisional dan alternatif beserta karakteristik masing-masing. Ya dengan begitu nanti setelah melihat penjelasan ini, kita sebagai guru dapat menggunakan kedua format asesmen tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Nah Bapak Ibu guru, untuk refleksi kita, jadi kita diminta untuk menyimak video. Setelah menyimak itu kita diminta untuk manakah teknik asesmen yang Bapak Ibu pilih yang paling cocok untuk dicoba diterapkan di kelas. Mengapa? Yang coba saya ini ya, saya
tuliskan. Kemudian bagian ketiga itu soal kurikulum dan asesmen. Nah, jadi di bagian video ini nanti Bapak Ibu guru silakan untuk sekali lagi untuk melihat ya video dari awal sampai akhir. Nah, salah satu tujuan asesmen adalah untuk mendapatkan informasi apakah tujuan pembelajaran telah tercapai dengan baik dan strategi apa yang bisa dilakukan untuk menjadikannya lebih baik lagi. Jadi ini merupakan sebuah proses ya, mulai semacam mengevaluasi begitu. Jadi sekali lagi di video ini nanti akan membahas bagaimana melibatkan murid secara aktif untuk melaksanakan asesmen. Ya, jadi kita dapat mengetahui bahwa murid terlibat sepenuhnya dalam merancang rencana pembelajaran, memantau proses pembelajaran dan melakukan refleksi atas proses yang dijalani. Kemudian kita diminta untuk membuat refleksi. Ini refleksi yang ini ya singkat. Jadi apa pandangan Bapak Ibu guru setelah menyimak video tadi ya mengenai asesmen dan kurikulum ini? Setelah selesai Bapak Ibu guru, seperti biasa kita akan mengerjakan post test kita. Jadi langsung saja kita akan melihat post test kita. Nanti kita sama-sama mencoba untuk membahas. Ini post testnya Bapak Ibu guru ya. Jadi langsung saja kita lihat. Ini ada 12 pertanyaan. Asesmen sebagai proses belajar bertujuan untuk A. Sarana refleksi bagi murid terkait pencapaian diri terhadap capaian pembelajaran, melakukan penilaian akhir capaian pembelajaran, mendapatkan umpan balik bagi guru untuk memperbaiki pembelajaran di tema berikutnya, melakukan pengecekan minat. Ini asesmen sebagai proses belajar Bapak Ibu kira. Jadi ini asesmen for learning. Saya kira nanti kita sudah kita sudah membahas tadi. Jadi untuk mendapatkan umpan balik sebetulnya Bapak Ibu guru untuk memperbaiki pembelajaran di tema berikutnya. Jadi ada di poin C. Untuk pertanyaan kedua, perhatikan pernyataan di bawah ini. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan pemahaman diri terkait materi tertentu, untuk merancang perbaikan proses pembelajaran selanjutnya, untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran pada periode tertentu, untuk mengetahui nilai capaian pembelajaran anak, untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan belajar setiap individu, untuk merancang pola pendampingan belajar yang perlu dilakukan. Fungsi asesmen sumatif bagi guru adalah ini sumatif ya. Jadi apakah kita kembali lagi terlewatkan, maaf, bentar, kita balik lagi ke. Jadi ini kita melihat opsi yang ini ya, yang paling tepat ya, karena ini merupakan sumatif. Jadi ini yang pertanyaan ini ya, yang pernyataan 2 dan 3 sumatif ya. Jadi ada 3 macam tadi asesmen awal pembelajaran, asesmen sumatif dan asesmen formatif. Yang berikutnya, Pak Lan ingin mengetahui pencapaian hasil pembelajaran muridnya di materi IPA. Ia juga ingin melihat kekuatan dan kelemahan belajar para murid. Manakah asesmen yang di bawah ini yang dapat dilakukan oleh Pak Lan? Pak Lan atau Pak Ian ini ya? Jadi tahukah A, murid mengerjakan proyek IPA, kemudian Pak Ian memeriksa dan menilai produk akhir yang dihasilkan dari proyek dikerjakan. Murid mengerjakan soal kuis IPA melalui aplikasi, kemudian Pak Ian memberikan umpan balik agar murid melakukan perbaikan. Murid melakukan penilaian diri sendiri terkait penguasaan terkait materi IPA, kemudian Pak Ian membaca hasil penilaian diri tersebut. Murid melakukan penilaian antar teman saat mempresentasikan temuan mereka dan dalam percobaan IPA. Kemudian murid saling memperbaiki dan melengkapi temuan mereka. Jadi kalau kita lihat dari opsi tadi yang C ya Bapak Ibu guru ya. Terus berikutnya nomor 4. Asesmen hanya digunakan sebagai salah satu bukti atau informasi untuk memahami soal proses yang telah berlangsung. Ini pertanyaannya benar apa salah Bapak Ibu guru ya. Jadi asesmen memang sekali lagi memiliki 3 macam tadi. Jadi bukan semata-mata hanya untuk ini ya memahami proses
pembelajaran yang telah berlangsung tentunya ya. Jadi ini salah. Kemudian nomor 5. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Dapat digunakan sebagai umpan balik perbaikan pembelajaran. Dapat digunakan untuk memetakan perkembangan proses belajar murid, dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan kualitas guru, dapat digunakan untuk bahan evaluasi dari guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran, dapat digunakan untuk mengetahui hasil belajar murid pada akhir proses pembelajaran saja. Pernyataan yang tepat terkait fungsi asesmen ya, sekali lagi ini terkait dengan fungsi asesmen. Ada 5 pernyataan di bawah ini. Jadi kalau kita lihat dari 5 pernyataan ini, kalau kita ditanyakan soal fungsi asesmen, maka 1, 3, dan 4 menjadi jawaban. Ya, jadi kita dapat asesmen dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan kualitas guru, kemudian dapat digunakan untuk bahan evaluasi diri guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Berikutnya pertanyaan nomor 6. Dalam melakukan penilaian hasil belajar murid pada mata pelajaran IPA, Pak Adit menggunakan tes tertulis sebagai satu-satunya alat ukur untuk mengukur kompetensi murid berdasarkan prinsip penilaian. Penilaian yang dilakukan Pak Adit tidak sesuai dengan prinsip karena ini hanya menggunakan satu bentuk asesmen begitu. Jadi ini masuk ke dalam yang tidak dilakukan adalah prinsip yang menyeluruh karena hanya menggunakan satu model penilaian saja ya. Berikutnya pertanyaan nomor 7. Peran asesmen dalam mengimplementasikan kurikulum di sekolah adalah A. Memberikan informasi kepada kepala sekolah mengenai kualitas pembelajaran yang terjadi di sekolah, menstimulus pola pikir kritis murid untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, meningkatkan kemampuan guru dalam mengecek hasil akhir pencapaian murid, membantu guru untuk menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Jadi sekarang ini adalah yang ditanyakan soal peran asesmen dalam implementasi kurikulum di kelas. Jadi kalau kita bicara soal implementasi, maka sekali lagi fungsi atau peran asesmen adalah membantu guru untuk menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Karena memang ini digunakan untuk mengukur soal keberhasilan, soal ketercapaian. Kemudian pertanyaan nomor 8. Pernyataan yang benar mengenai kriteria tercapainya tujuan pembelajaran adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran akan sama untuk semua guru dan semua murid. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran menjadi standar minimum yang harus dicapai setiap murid. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran merupakan sumber informasi bagi guru untuk menentukan tindak lanjut penyesuaian pembelajaran sesuai kondisi murid. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran tidak terkait dengan aktivitas selama proses pembelajaran dan strategi asesmen yang akan dilakukan. Jadi kalau kita melihat keempat opsi ini, maka sebetulnya sih kita bisa melihat bahwa pernyataan yang benar mengenai kriteria tercapainya pembelajaran adalah ada di poin yang C. Jadi kriteria tercapaian tujuan pembelajaran merupakan sumber informasi bagi guru untuk menentukan tindak lanjut penyesuaian pembelajaran sesuai kondisi murid. Kemudian pertanyaan nomor 9. Pak Dence adalah seorang guru baru. Ia masih kesulitan untuk memahami kaitan antara capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran dalam kurikulum dengan asesmen. Pak Dence menulis langkah-langkah agar dapat membantu ia memahami. 1. Menelaah capaian pembelajaran. Menurunkan capaian pembelajaran dengan alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Melakukan asesmen. Dari indikator asesmen diturunkan menjadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian nomor 5, menurunkan tujuan pembelajaran menjadi indikator asesmen. Mendiagnosis penguasaan murid dengan bantuan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Menentukan intervensi pembelajaran yang sesuai. Langkah-langkah yang tepat adalah dalam menyesuaikan dalam urutannya ya. Saya kira kalau kita melihat tadi secara runut mengenai langkah-langkah yang terdapat ya
urutan yang tepat adalah 1, 2, 5, 4, 3, 6, dan 7. Jadi pertama-tama memang kita harus ada di opsi 1 ya. Yang pertama kita lakukan adalah menelaah capaian tujuan pembelajaran. Begitu Ibu Guru ya. Berikutnya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Jadi jawabannya yang di Bapak Ibu Guru ya. Nomor 10, asesmen yang dilakukan pada awal pembelajaran untuk mengetahui kapasitas murid di kelas adalah yang mana Bapak Ibu Guru? Iya. Nah, kalau kita lihat ada macam-macam asesmen tadi, formatif, sumatif, diagnostik, dan asesmen diri. Maka jawaban yang tepat adalah asesmen diagnostik atau asesmen awal pembelajaran. Kemudian pertanyaan berikutnya nomor 11. Bu Alda akan melakukan tes untuk kemampuan menulis cerpen. Untuk tes tersebut, sebaiknya Bu Alda menggunakan instrumen asesmen apa ya? Catatan anekdot, rubrik, tabel checklist, atau lembar pengamatan. Saya kira lihat aktivitasnya Bapak Ibu Guru ya. Ini adalah melakukan tes ini ya. Mungkin lebih tepat kalau ini menggunakan yang disebut dengan rubrik begitu. Terus terakhir Pak Didi akan melakukan asesmen untuk tujuan pembelajaran berikut. Menyajikan hasil percobaan pemanfaatan gaya dan gerak serta pengaruh pada peristiwa di lingkungan sekitar. Teknik asesmen yang dapat untuk digunakan oleh Pak Didi adalah A. Melakukan observasi mengenai perkenalan pengetahuan murid mengenai gaya dan gerak. Kemudian B. Menggunakan tes tertulis pilihan ganda untuk mengetahui pemahaman murid mengenai pemanfaatan gaya dan gerak. Melakukan proyek mengenai pemanfaatan gaya dan gerak disertai laporan pelaksanaan proyek. Melakukan tes presentasi mengenai jenis-jenisnya. Bapak Ibu Guru, jadi baik memang yang teknik asesmen yang harus dikerjakan Pak Didi adalah melakukan proyek mengenai pemanfaatan gaya dan gerak disertai laporan dan atas pelaksanaan proyek tersebut. Jadi demikian Bapak Ibu Guru, ini adalah summary dari jawaban-jawaban kita. Oke. Dari 12 pertanyaan tadi Bapak Ibu Guru ya. Jadi ini sekali lagi kita belajar untuk memahami asesmen. Jadi demikian Bapak Ibu Guru, luar biasa. Hari ini kita sudah masuk ke topik asesmen ini ya, untuk tema memahami asesmen untuk modul yang pertama ini. Oke, tetap semangat Bapak Ibu Guru, semangat untuk terus belajar ya, belajar sepanjang hayat. Sampai ketemu Bapak Ibu Guru hebat di video pelatihan kita berikutnya tentang pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Bye bye.